Baca Berita. Sebelum kita mulai konten Baca Berita kali ini Mas Naji, sebelumnya kepada teman-teman saya mau minta maaf karena pada konten sebelumnya saya sudah berjanji untuk membuat konten Baca Berita dengan konsep yang baru. Tapi pada akhirnya karena kendala cuaca tentunya, yaitu cuaca masih menjadi masalah utama tentunya. Akhirnya ya kita membuat konten Baca Berita di kafe. Seperti biasa, minggu-minggu sebelumnya juga di kafe tentunya. Iya. Tapi ini di kafe yang berbeda. Teman-teman bisa lihat ada Flora. Flora di kafe kali ini bertemakan Flora dan Fauzan. Ada fauna juga terima lagi, tapi faunanya ada di dalam. Kucing. Jadi untuk teman-teman di YouTube kita sudah ada link Saweria. Silahkan kepada teman-teman yang ingin berdonasi bisa langsung klik link Saweria yang sudah tertera di YouTube channel kita. Supaya biar kita tidak usah pindah-pindah kafe tentunya ya. Kita bisa bangun studio Mas Naji. Bangun studio tentunya dari startup juga. Startup yang kita impikan. Seperti itu. Investasi. Minggu kemarin kan kita udah bahas investasi. Masa kita mau bahas investasi lagi? Berita lain dong tentunya. Sekarang minggu-minggu ini viral apa aja Mas? Kalau nggak salah itu viral ada kecelakaan juga. Innalillahi. Kecelakaan itu ada kecelakaan juga sebenarnya, tapi tidak parah di sini, cuma asap keresek. Jadi maklum ya, untuk dikarenakan kita juga lagi di indoor dekat jalan. Di belakang outdoor maksudnya outdoor. Di belakang kita ini tentunya jalan raya. Jadi mohon dimaklumi. Kalau agak bisinya teman-teman ya. Kecelakaan Mas Naji. Kecelakaan. Ngomong-ngomong kecelakaan. Mungkin berita yang pertama ini masih tentang kecelakaannya, Mas. Ya, tapi bukan di kota kita. Yaitu kecelakaan mobil berisi wanita bugil, pegawai DPRD Jambi pilih mundur. Pegawai DPRD Jambi pilih mundur. Ini berita apa ini? Apakah beritanya yang salah atau media dari mana? CNN Indonesia. Gak bakal salah Mas Naji kalau CNN Mas Naji, tapi saya kurang yakin dengan kata mundur ini Mas Naji. Mas Naji bisa. Kenapa dengan pegawai DPRD Jambi yang pilih mundur seperti itu? Kenapa ya? Sepertinya kata ini tidak sesuai jika digunakan di budaya kita. Iya. Budaya kita bukan mundur dari jabatan, tapi budaya kita saling tuduh menuduh lalu lepas tanggung jawab. Mungkin itu budaya kita tentunya. Ya. Mas Naji mungkin bisa dijelaskan kronologis berita pada kali ini. Jadi berita kali ini itu anaknya dari Kasubag apa ya? Kasubag rumah tangga dan sekretariatan Dewan DPRD Jambi yang menggunakan mobil dinas dikarenakan tidak izin ke orang tua dipakai untuk berpacaran sampai bugil Mas Naji. Itu bergaul. Saya belum sampai ke tahap itu ya teman-teman ya, dalam hal pacaran tidak sampai sejauh itu. Mungkin Mas Naji pernah. Jadi wanita bugil ini mungkin kita harus berpikir positif. Menurut Mas Rehan sampai bugil seperti ini nih kenapa? Mungkin AC-nya bermasalah. Mobil Toyota Camry ini AC-nya bermasalah. Meskipun bisa dikatakan mobil dinas dan juga Toyota Camry, kan kita sebagai orang luar kurang tahu masalah yang ada di mobil ini Mas Naji. Lagi pula saya dan Mas Naji bukan mekanik yang ahli otomotif tentunya. Jadi ya kita harus positive thinking teman-teman. Jikalau kita harus berpikiran yang negatif, kenapa anak DPRD Jambi ini lebih enggan mencuri mau mencuri
Mencuri apa Mas Haji? mobil untuk berbuat pacaran seperti itu. Ini bukan mencuri Mas Haji. Ini hanya Tidak pinjam apa- tapi tidak nggak pamit. izin. Oh. Iya, bukan mencuri. Kenapa? Kalau menurut saya kenapa tidak mencuri uang mama saja buat check in seperti itu? Kenapa tidak seperti itu saja? Biar tidak ada kecelakaan yang berkelanjutan tentunya. Biar kecelakaan di dalam saja katanya. Bisa. Iya, kalau mungkin Mas Naji karena berpengalaman bisa langsung inisiatif seperti itu. Tapi sayangnya mungkin karena masih pelajar ini Mas Naji. Jadi daripada mencuri uang mama, mungkin lebih baik pinjam mobil dinas tanpa izin. Mobil mama tentunya masih. Iya. Azab ini, bisa dikatakan azab Mas Haji. Pinjam tanpa izin orang tua ini, akhirnya kecelakaan. Ini yang salah orang yang ngegerebek. Loh, kenapa? Kalau saja tidak digerebek tidak mungkin terjadi kecelakaan. Tapi berita kedua Mas Haji, ini masih tentang wanita Mas Haji. Tapi berita kedua ini wanitanya nggak bugil. Kenapa? Ya. Silakan baca berita keduanya. Wanita pemilik rental PS yang cabuli 17 anak di Jambi dibawa ke rumah sakit jiwa. Baru tahu saya kalau rental PS ini sebenarnya adalah tempat prostitusi. Kedok Biasanya kan spa ya. Iya, Spa biasanya di. memang benar main PS ini untuk have fun Mas Naji, tapi bukan have fun yang yang seperti ini tentunya. oh iya. Yang have fun ini pemiliknya, bukan pengunjungnya yang have fun, tapi pemiliknya. Masih di kota yang sama, Jambi. Masih di satu kota yang. Berarti kita episode kali ini spesial kota ini. Sangat spesial episode 8 ya. Iya. 17 anak. Anak di bawah umur Mas Haji. Tapi ngomong-ngomong wanita tersebut juga masih enggak sih, udah di atas umur. Soalnya di sini dijelaskan umur si wanita ini pemilik rental PS ini Berkisar 20 tahun. Iya, 20 tahun ke atas. lebih muda 1 tahun 2 tahun dari kita ya tentunya. Kenapa ya? Ya. Kita Kenapa tidak Anda lebih milih anak-anak yang bermain PS? Kenapa dengan suami Anda? Sedangkan di sini dijelaskan bahwa Anda sudah bersuami dan mempunyai Anak. 1 anak. Dan anaknya yang masih berumur 10 tahun ya Mas? 10 tahun. 10 bulan. 10 bulan, mohon maaf, 10 bulan, mempunyai 10 bulan seperti itu. Seperti itu. Mungkin Kenapa? wanita ini kurang bernafsu dengan suaminya. Akhirnya beliau menikah hanya sebagai kedok saja. Padahal fantasi dari wanita ini lebih ke anak kecil Mas Naji. Pedofil dong. Iya, bisa dikatakan pedofil ini. Jadi yang selama ini kita tahu pedofil itu lebih lekat dengan pria hidung belang yang suka anak kecil. Tetapi Pedofil ini bukan ternyata sih, bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan Mas Naji. jadi benar episode kemarin kiamat sudah dekat. Tapi kita jangan doa seperti itu Mas Naji. Tapi kita harus selalu Berdoa. berdoa minta perlindungan agar dijauhi seperti orang-orang seperti ini tentunya. Kenapa Anda lebih, mungkin menurut saya kenapa dia lebih memilih anak kecil? Kenapa? Mungkin si wanita ini suami dari wanita ini masih belum apa ya namanya, kayak belum puas. Oh, Seperti itu mungkin. kurang puas sudah biologis. Masih masalah biologis. Jambi kota yang sama dan juga masalah biologis juga, kebutuhan biologis. Yang masalah berita sebelumnya Iya. ada apa dengan Stop. Dengan cek Solo dari kota Jambi ini ada apa ini?
Jadi mungkin kayaknya masa mau minta tolong ke Kominfo, kan nggak mungkin, bukan tugas Kominfo. Ya sudah jelas bukan Mas Najib. Sungguh miris sekali. Tapi jika dipikir-pikir, rental PS itu seharinya dapat berapa Mas Najib? Jika dihitung, anggaplah Paketan biasanya Mas. Iya. Paketan 1 jam, 2 1 jam, 5 jam, mungkin paket malam ada 5.000. Anggap 5.000. Dalam sehari mungkin banyaklah anak-anak. Anggaplah 300.000 mungkin dapat. lumayan mungkin buatlah untuk apa? Ya. Untuk mungkin bisa diperbesar lagi, mungkin Rental selain rental PS juga bisa membuat toko kelontong Mas Naji. Toko kelontong boleh. Itu saran yang baik dari Mas Rehan tentunya. Masih berkaitan dengan yang saya omongin tadi, ada apa dengan berita kelontong Mas Naji? Berita kali ini yakni viral kampung tajir di Sumeneb, Madura. Rumah mewah bernilai miliaran milik para pedagang kelontong. Betul, Bos. Pride. Betul, Bos. Madura. Madura seperti itu. Miliaran. Ini miliaran bisa bangun startup, Mas. Ngomong-ngomong miliaran Mas Naji, saya Teringat berita berita yang kemarin. bisa sebelumnya. Seandainya Putri Arab kemarin itu kerjasama sama orang Madura, tentunya mungkin sudah sultannya Iya, sultan. Wah, benar sekali Mas Naji. Mungkin bukan hanya membangun villa Mas Naji. Kalau di Madura bisa jadi beliau Putri Arab ini membangun tambak garam dan juga tambak udang dengan biaya 500 miliar sekian Mas Naji. Tentunya alat-alat yang digunakan untuk produksi garam maupun udang tentunya sudah high level. Iya, high level Mas Naji. Iya. Jadi teruntuk Putri Arab, mungkin daripada bekerja sama dengan orang mana sebelumnya, orang Bali kayaknya. Tidak usah dibahas. Kita tidak tahu sebelumnya itu bekerja sama dengan orang mana. Mending Putri Arab ini bekerja sama dengan orang Madura supaya Anda mempunyai franchise toko kelontong. Kalau buka di Arab pastilah aku Mas Naji. Pastilah aku tentu. Pastilah aku. Kan orang Arab suka belanja kan, selain banyak orang yang haji naik ke sana. Selain suka belanja, sepertinya orang-orang di sana hidupnya akan lebih mudah karena toko Madura ini selain dikenal dengan kebutuhan seperti minyak, beras, sembako lah. Tentunya toko Madura ini menyediakan bahan bakar Mas Naji. BBM. Iya, eceran yang ciri-ciri dari toko kelontong Madura, Mas. Sebutkan, Mas. Iya. Pasti ada berasnya. Beras tentunya. Beras itu di etalase. Ciri khas dari toko kelontong Madura itu ada beras di etalase, di kaca etalase. Itu sudah jelas itu orang Madura. Ini Mas Naji lagi. Rokok itu rapi. Rapi. Dan juga bisa ketengan kalau toko Madura itu. Bisa nyicil. Iya. Bisa beli satuan. Nah, juga pasti jualan ini bahan bakar BBM, entah itu Pertalite maupun Pertamax. Iya. Mungkin salah satu perbandingannya dari tentang Alfamart, Indomaret dengan kelontong Madura, Mas. Sudah jelas. Dari bukanya aja sudah jelas, sudah sangat berbeda. Ini kan sudah 24 jam Mas Naji. Siapa yang bisa menandingi toko kelontong Madura? Pegawai Alfamart dan Indomaret saja masih sip-sipan, Mas, pagi dan malamnya. Tutup, masih ada jam tutupnya. Jam 11 saja sudah tutup. Ada yang sudah tutup. Warung kelontong Madura 24 jam. Kiamat masih buka setengah hari. Itu untuk memastikan apakah beneran terjadi apa tidak. Memang para pedagang kelontong Madura ini sangat Mas Haji, sungguh mengerti kebutuhan konsumen. Saya masih terkesima dengan bangunan rumah yang ada pada berita kali ini Mas Haji. Jika dibandingkan dengan rumah saya, masih tidak ada apa-apanya. Jujur saya insecure. Itulah
sebabnya usaha tidak mengkhianati hasil mas, itu seperti itu. Jadi tidak salah jikalau rumahnya seperti itu gitu, bukanya saja 24 jam gitu, itu udah usaha banget gitu. Mungkin pemilik rumah ini adalah bosnya yang di Jakarta itu mungkin franchise dari yang mempunyai. Ya, ya. Jadi Keren. bisnis paling cuan ya tentunya. Paling Selain bisnis mixu, Tentunya juga franchise lontong Madura. Bukanya 24 jam kiamat buka setengah hari. untuk memastikan apakah beneran terjadi atau tidak. Kita jangan bahas kiamat Mas Di, jujur saya. Masih takut, Iya. belum siap juga. Dikarenakan kita belum siap, dikarenakan subscriber kita masih 500 sekian. cukup lah, sudah setengah ribu. Mungkin Mas Rehan bisa menyimpulkan kesimpulan dari berita yang terakhir Mas, atau mungkin ada pepatah dari orang Madura seperti apa? Ya. Saya sudah mencatat di HP saya, yakni pepatah orang Madura, yaitu Pepatah orang Madura. sebentar Sebentar teman-teman, masih dicari. masih ya? loading. Gini. Asal taatinah asal. Artinya Mas, Meskipun kaya raya akan tetapi tetap sederhana dalam bersikap. Mungkin seperti itu baca berita pada kali ini. Sampai jumpa di baca berita selanjutnya. bye.